Baik, sahabat podcast Kodam 17 Cendrawasih dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami Letda CKI Ali Mustafa. Kali ini kita selalu kedatangan narasumber yang berbeda dan kali ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa dari Zidam 17 Cendrawasih. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita sambut Letda CZI Novan Surya ST. Halo, selamat datang Mas Novan. Selamat datang Mas Tova. Iya. Kabar sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Harus tetap semangat ya. Selalu semangat. Jadi dinas di Kodam 17 Cendrawasih harus tetap semangat, tetap terinspirasi dengan jiwa kesatria kan gitu. Betul. Iya. Betul sekali. Baik Mas Novan, ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin Mas Novan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat podcast Kodam 17 Cendrawasih yang saat ini sedang menyaksikan. Silahkan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Novan Surya Adityawan, pangkat Letnan 2, Korps Zeni. Kami dari Satuan Zidam 17 Cendrawasih. Sekian. Cukup ya? Cukup. Baik Mas Novan, kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang bagaimana sedikit dikupas tentang fungsi Zidam ya. Zidam di bidang konstruksi dan juga pembangunan. Jadi jabatan Mas Novan ini di Zidam sebagai apa? Baik, kalau jabatan kami secara definitif sebagai Dansub Densibang 11 Abepura, Densibang 1 Jayapura, Zidam 17 Cendrawasih. Tapi untuk operasional sehari-hari, saya di staf Renkon, perencanaan konstruksi di Mazidam 17 Cendrawasih. Begitu ya. Kalau untuk keilmuan dari kesarjanaannya Mas Novan ini apa? Dulu saya kuliah di jurusan teknik sipil di Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi Area teknik Malang. sipil ya. Teknik sipil. Jadi kalau teknik sipil lebih berfokus pada konstruksi atau apa? Betul, kalau teknik sipil itu fokusnya lebih ke rancang bangun konstruksi. Rancang bangun konstruksi. Nah itu perbedaannya dengan ilmu arsitek. Secara garis besar ini, kalau arsitektur itu lebih ke estetika dari suatu bangunan atau gedung. Kalau teknik sipil itu bagaimana kita bisa membuat gedung itu menjadi nyata atau bangunan jadi. Seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara Zidam, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Masyarakat pun juga mungkin akan bertanya-tanya. Sebenarnya ada Zibang, ada juga Denzipur kan gitu. Zidam. Nah itu mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas Novan. Mungkin apa sih Zidam, apa Zibang dan juga mungkin Zipur sendiri. Bisa sedikit jelaskan. Sebenarnya ketiganya sama, masih di bawah naungan Korps Zeni. Jadi kalau Zidam itu Zeni yang ada di Kodam, masing-masing Kodam ada Zidamnya tersendiri. Zidam seperti contohnya Zidam 17 Cendrawasih. Jadi Korps Zeni yang ada di Kodam 17 ini diwadahi oleh Zidam 17 Cendrawasih. Bedanya dengan Zipur adalah kalau Zipur lebih berfokus kepada Zeni tempur. Kalau Zibang itu lebih ke pembangunannya. Zibang itu kan Zeni bangunan. Kalau Zipur Zeni tempur. Zeni tempur. Oh. Tapi tetap di bawah otoritas Zidam Kodam 17 Cendrawasih ya. Tetap induknya di Zidam. Zidam induknya ya. Cuman mungkin beda fungsi saja ya. Iya. Jadi kalau Zibang di bidang pembangunan, Kalau di Zipur tempurnya. di bagian tempurnya. Oke. Nah, salah satu tugas pokok Zidam sendiri adalah di bidang konstruksi dan juga pembangunan. Nah, mungkin ada juga dari Zipur yang mungkin dari segi fungsinya untuk pasukan tempur. Nah, ini saya berfokus di konstruksi dan juga bangunannya nih Mas Novan ya. Nah, yang kita tahu letak demografi dan juga geografi di wilayah Papua ini kan terdiri dari perbukitan dan juga mungkin lembah-lembah, lereng-lereng gunung kan gitu ya, termasuk rawa. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas Novan untuk bangunan yang cocok untuk wilayah Papua yang notabene secara struktur terdiri dari bebatuan dan juga gunung tersebut, rawa apalagi kan gitu. Mungkin bisa sedikit diberikan penjelasan Mas Novan. Baik, memang betul kalau kita berbicara masalah pembangunan di Papua ini ada tantangan tersendiri, terutama karena faktor topografi
dari wilayah Papua ini yang sedikit berbeda dengan wilayah lainnya. Seperti kita tahu kan Papua ini banyak ada gunung-gunungnya, Gunung, ya. bukit-bukitnya, belum Bukit-bukit, lagi nanti betul. di dalam itu ada rawa dan lain Rawa, sebagainya. Jadi kalau untuk merencanakan bangunan tidak bisa kita pukul rata semuanya. Antara satu daerah dengan daerah lainnya pasti ada perlakuan khusus tergantung dari daerah itu sendiri. Kalau misalkan daerah rawa dengan daya dukung tanah yang rendah harus disesuaikan dengan tipe pondasi apa. Kalau misalkan di daerah B dengan tipe tanah keras bisa disesuaikan dengan bangunan apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing wilayah itu punya karakteristik tersendiri seperti itu. Jadi mungkin kalau kita mau membangun suatu rumah dengan konstruksi wilayah yang datar dan juga bertanah keras, mungkin biasa kita bangun Betul. ini ya pondasinya ya Mas Novan ya. Nah ini mungkin saya sedikit penasaran untuk proses pembangunan yang kalau misalkan di rawa itu seperti apa Mas Novan? Adakah suatu trik khusus? Kita ambil contoh yang sudah pernah kita bangun itu di Sinak Agandugume. Itu kita waktu itu membangun gudang logistik di Sinak dan Agandugume. Itu tipe tanah di lokasi tersebut cenderung tanah lunak. Tanah lunak. Jadi kayak gambut begitu. Betul. Daya dukung tanahnya rendah. Jadi dalam perencanaan kemarin kita sedikit memodifikasi jenis struktur yang kita gunakan, utamanya struktur bawah, struktur pondasinya. Pada waktu itu kita merencanakan pondasi yang namanya pondasi sarang laba-laba. Jadi Pondasi sarang laba-laba ya. karena tanahnya itu lunak, kalau kita menggunakan pondasi biasa itu harus menggunakan pondasi dalam, ya kan, untuk mencapai tanah kerasnya. Kan. Cuma karena ya kita tahu sendiri daerah Sinak dan Agandugume itu kan agak susah untuk dijangkau material. Nah itu salah satu kendala di pembangunan di wilayah Papua ini. Beberapa daerah tuh masih susah untuk dijangkau oleh material-material konstruksi. Jadi kita harus datangkan dari daerah lain terlebih dahulu, kemudian diangkut pesawat ke daerah tersebut. Contoh Sinak Agandugume, material kita harus datangkan dari Timika. Jadi material utamanya ada di Timika, kita terbangkan melalui pesawat ke Sinak dan Agandugume. Karena keterbatasan material tersebut, kita harus mencari cara bagaimana untuk meredesain pondasi yang biasanya digunakan di tanah lunak, itu bisa pondasi dalam ya, pancang dan lain sebagainya. Tapi kalau di lokasi tersebut kan susah untuk ngangkut tiang pancangnya seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya sempat kita meredesain untuk menggunakan pondasi yang namanya pondasi sarang laba-laba. Jadi konsep utamanya adalah kita memanfaatkan tanah lunak yang ada di wilayah tersebut, di lokasi tersebut, sebagai salah satu unsur elemen dari pondasi itu sendiri, struktur itu sendiri. Jadi bentuknya kalau dilihat dari atas itu mirip dengan sarang laba-laba. Banyak elemen-elemen diagonal, banyak elemen-elemen yang bersambungan satu sama lain, mirip dengan sarang laba-laba. Fungsinya adalah dengan banyaknya elemen-elemen tersebut, kita bisa mengikat tanah yang lunak tersebut menjadi lebih kaku dan menjadi bagian dari struktur itu sendiri. Jadi bangunan bisa dikatakan lebih kuat dan lebih mengefisiensi dari apabila kita menggunakan pondasi biasa yang harus menggunakan pondasi dalam. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini menarik ini Mas Novan ya. Dari penjelasan Mas Novan ini, jadi kan kalau misalkan kayak saya ini, saya tidak tahu ini. Nah, mungkin masyarakat juga di rumah mungkin belum begitu memahami ya terkait dengan mekanisme pembangunan seperti mekanisme jaring laba-laba itu ya. Yeah. Nah jaring laba-laba itu besi yang dirakit menyerupai dengan laba-laba atau bagaimana? Itu sebenarnya seperti pondasi biasa, pondasi batu bata dan sloof. Kalau normalnya kita kan ngikutin dinding deh, ya kotak dan sebagainya. Nah ini kita perbanyak elemennya, ada elemen diagonalnya, diagonal. Jadi tetap dicor ya, tetap dicor itu. Tetap. Elemen vertikal, elemen diagonal kita susun sedemikian rupa sehingga elemen tersebut mengikat satu sama lain dan lebih kaku. Itu yang mensiasati gimana caranya biar kita tidak harus menggunakan pondasi yang terlalu dalam untuk menghemat biaya, untuk menghemat material, untuk menghemat waktu pengerjaan
dan lain sebagainya. Jadi itu ini ya salah satu metode khusus ya yang dilakukan oleh Zidam dalam proses pembangunan ini. Tentunya keilmuan teknik sipil di sini sangat diterapkan begitu Mas Novan ya. Betul. Dan kemarin juga metode ini sempat kita ajukan sebagai inovasi Zidam dalam kegiatan reformasi birokrasi di Kodam 17 Cendrawasih. Oke Mas Novan. Nah untuk kita proses pembangunan rumah ataupun mungkin dalam proses pembangunan segala hal lah yang menyangkut dengan konstruksi lah ya Mas Novan ya. Nah tentunya kita akan mendesain terlebih dahulu konsep dan juga mungkin maket yang akan kita gambar itu seperti apa. Mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait dengan pembuatan konsep dan juga maket seperti yang mungkin bisa sedikit dijelaskan lah terkait dengan desainnya dan juga maket itu seperti apa. Baik, kalau di Zidam ini kan lebih kepada kita membangun pangkalan yang ada di Kodam 17 Cendrawasih. Biasanya pangkalan-pangkalan tersebut kita sudah punya prototipenya, kita sudah punya standarnya dari Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat sudah mengeluarkan prototip atau standarisasi bagaimana bangunan di TNI Angkatan Darat ini harus dibuat. Jadi bentuknya seperti apa, terus penataan ruangannya seperti apa, dan layoutnya seperti tampaknya bagaimana, itu sudah diatur. Jadi kita sudah punya standar yang selalu diperbarui oleh TNI Angkatan Darat. Jadi kita kalau dulu kan gambar itu biasanya kita menggunakan kertas kalkir perencanaan itu, gambar manual kan. Diukir ya, di garis kan gitu. Ya pakai penggaris, manual kan ya. muter-muter pakai kertas yang tembus pandang gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada aplikasi AutoCAD. Jadi kita dalam perencanaan pun kita sudah menggunakan aplikasi. Dan perencanaan gambar itu kan ada dua gambar, 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi biasanya kita menggunakan AutoCAD, 3 dimensi kita biasanya menggunakan aplikasi SketchUp. Jadi dalam perencanaan sebelum nanti kita membangun, kita merencanakan gambar itu 2 dimensi terlebih dahulu mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh Angkatan Darat. Jadi untuk konsep bangunan itu semuanya sudah didesain dari pusat ya. Jadi nanti dari Zidam tinggal melaksanakan saja begitu. Jadi dari Puziat sudah mengeluarkan prototip bagaimana pangkalan Angkatan Darat ini harus dibangun seperti itu. Jadi kan kalau Mas lihat kan bangunan Angkatan Darat itu seragam semua. Karena sudah ada mirip-mirip ya. Betul, karena sudah ada standarnya. Nah, kemudian untuk cara membuat bangunan itu dengan bangunan yang elegan namun tetap berkualitas dengan bahan material yang mungkin lebih sedikit dengan harga yang murah. Mungkin Mas Novan bisa memberikan sedikit informasi mungkin kepada pemirsa di rumah. Kalau mengenai material nih, bahan material, tentunya kita harus tetap menyesuaikan di wilayah masing-masing. Gitu ya. Karena kendala di salah satu tantangan di Papua ini kan tidak semua wilayah ada toko bangunannya. Ya, contohnya saya sampaikan tadi, misalkan di Sina atau Agandugumi atau kemarin pembangunan di Intan Jaya, itu tidak ada toko bangunan yang langsung ada di lokasi tersebut. Jadi harus didatangkan dari daerah lain seperti itu. Jadi ya menyesuaikan apa yang ada di sana, itu kita manfaatkan. Selagi ada yang bisa, contohnya, misalkan untuk pembangunan dinding, kan ada beberapa opsi. Kita bisa menggunakan, kalau di Jayapura kan bisa menggunakan batu tela. Kemudian kita bisa menggunakan bata ringan atau hebel. Hebel ini sebenarnya lebih cepat dan lebih praktis lah ibaratnya. Bata ringan itu ya. Tapi kita harus mempertimbangkan masalah di wilayah mana kita akan digunakan. Kemudian anggaran yang tersedia untuk pembangunan tersebut. Jadi kita harus sesuaikan aspek-aspek tersebut. Nggak serta-merta kita semua ratakan dengan ini, semua ratakan dengan ini. Jadi intinya kalau mau bangun suatu rumah dilihat dari titik wilayah tersebut ya. Kalau misalkan di wilayah Papua dan juga mungkin pedalaman, mungkin biayanya agak sedikit mahal mungkin ya. Betul. Nah, termasuk untuk material sendiri. Yang tadi sempat Mas Novan tadi sampaikan, untuk batu bata itu ada tidak ukuran khusus yang untuk mungkin dibangun di wilayah Papua ini, bangunan rumah di wilayah Papua, kita ada tidak ukuran batu bata khusus begitu? Kalau ukuran khusus sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Tapi
perbedaan mendasar kalau di Papua dengan yang lain. Kalau di wilayah lain mungkin namanya batu bata ya. Batu bata. Kalau di Jayapura itu namanya batu tela. Oh, batu tela. Udah pernah lihat? Nah, itu apa? Bentuknya Batu itu telanya itu kayak gimana itu? ya sebenarnya mirip kayak bataku. Lebih mirip ke bataku daripada batu bata. Materialnya ya sebenarnya apa ya? Itu memang khasnya di Jayapura dan sebagian besar wilayah di Papua itu kita menggunakan batu tela. Batu tela. Kenapa masyarakat lebih banyak menggunakan batu tela daripada dengan menggunakan yang tadi batu ringan tadi? Apakah mungkin dari segi titik wilayah yang mungkin notabene terdiri dari perbukitan dan juga mungkin terdiri dari bebatuan sehingga mungkin rawan gempa atau mungkin ada aspek lain, Mas Novan? Lebih ke ketersediaan materialnya sih untuk pembuatan dari bangunan material tersebut. Kalau misalkan batu tela itu kan kita bisa produksi sendiri di Papua. Sedangkan kalau untuk bata ringan atau hebel itu kita harus order dari luar daerah lain. Tidak ada pabriknya di sini. Jadi intinya masalah ini ya, distribusi ya berarti ya. Betul. Rumah itu biasanya gini Mas Novan. Rumah itu kan kalau misalkan kita bangun dengan konsep yang tepat, pasti akan kita rasa nyaman kan begitu ya. Betul. Jadi ada istilah rumah itu adalah istanaku. Ya enggak? Betul. Nah, jadi rumah itu adalah istanaku. Jadi rawatlah rumahmu sebagaimana kamu merawat istanamu sendiri begitu. Jadi kalau rumah kita itu kita rasa kita tinggali tidak nyaman, kan tentunya tidak akan enak juga untuk kita tinggalkan begitu Mas Novan. Nah, ini di sini kan ada beberapa rumah yang mungkin saya temui itu sedikit panas ya. Nah, itu kira-kira ada tidak mungkin apakah dari segi atap yang terlalu rendah atau mungkin ada bahan khusus mungkin atap rumah itu seng atau apalah istilahnya genteng ya. Genteng khusus ada tidak itu yang mungkin supaya rumah itu tidak panas gitu Mas Novan? Sebenarnya kalau untuk faktor kenyamanan ya, untuk faktor kenyamanan itu tergantung dari perencanaan. Semuanya berawal dari perencanaan yang baik akan menghasilkan output yang baik juga. Kalau kita bicara misalkan untuk masalah panas enggaknya rumah, itu kita dalam merencanakan itu ada namanya sistem penghawaan. Penghawaan itu bagaimana ventilasi, jendela-jendela itu bisa mengakomodir pertukaran udara dari dalam rumah keluar rumah dan sebaliknya. Dan ada juga namanya faktor pencahayaan. Kalau sering dengar rumah hemat energi, bagaimana kita bisa merencanakan rumah itu nggak terlalu banyak menggunakan lampu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengatur bangunan tersebut agar pencahayaannya cukup, cahaya masuk ke rumah itu cukup. Begitu juga dengan biar nggak panas gimana? Ya penghawaannya yang baik, ventilasi yang cukup, jendela yang mumpuni seperti itu. Jadi lebih ke perencanaannya sih. Perencanaannya. Kalau material khusus, ya kembali ke ketersediaan material di wilayah tersebut dan kemauan dari penggunanya. Iya. Seperti itu. Jadi konsep bangunan itu perlu ya, termasuk dari market tadi tuh ya Mas Novan. Ya. Itu akan menentukan hasil daripada bangunan yang sudah kita kerjakan kan begitu Mas Novan. Termasuk kita sesuaikan dengan anggaran ya Mas Novan. Betul. Itu yang paling penting. Aduh. Nanti dikata ya. Saya agak batuk ini. Jangan. Lanjut aja. Baik Mas Novan, ini kita berbicara ke pondasi lagi ya. Tadi kita sudah sempat membahas terkait dengan pondasi. Nah, bagaimana cara kita mengacor bangunan yang baik dan bagus. Mungkin adakah proses untuk proses pengecoran pondasi yang kuat itu seperti apa Mas Novan? Mungkin termasuk dari pondasi yang kuat kan tentunya akan menentukan struktur bangunan yang ke atasnya kan begitu. Kalau untuk masalah itu sebenarnya ketika kita dalam merencanakan, kita kan merencanakan itu ada gambarnya, ada rancangan biayanya, anggaran biayanya. RAP itu ya. Kemudian ada juga namanya spesifikasi teknis. Jadi selama pekerjaan itu sudah diatur juga, sudah kita rencanakan. Misalnya untuk beton, campurannya berapa, sebenarnya perbandingan antara semen, pasir, dan air itu perbandingannya berapa. Nah itu sudah kita cantumkan dalam spesifikasi teknis. Dan kalau memang mendapatkan mutu yang baik ya
di lapangan harus disesuaikan dengan spek tersebut dan dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan itu. Kalau misalkan dalam aturan sudah ditentukan bahwa speknya sekian, campuran semen dan pasir sekian, ya sudah itu. Jadi kalau misalkan dikurang-kurangin ya akan mempengaruhi ke hasil pekerjaannya. Jadi kalau yang proporsional itu seperti apa Mas Novan? Mungkin kita bangun misalkan ini takaran satu semen, itu kira-kira proporsional normalnya kira-kira berapa ini kira-kira takaran pasirnya itu kira-kira? Nanti disesuaikan. Ada 1:2, 1:3, 1:4. Tergantung elemen yang dibangun apa. Kolom, balok atau apa. Jadi usahakan antara perbandingan semen dengan pasir itu tidak terlalu jauh dari spesifikasi yang sudah kita tentukan. Misalkan kita tentukan 1:4, 1 semen 4 pasir. Ya sudah ikuti yang standar kita, itu ya. Oke. Yeah. Baik Mas Novan, untuk terkait dengan ukuran besi ya, saya beberapa kali saya lihat untuk ukuran besi itu kan yang untuk dipasangkan di cakar ayam itu ya, yang di bawah pondasi itu sama yang naik ke tiang itu kan beda saya lihat. Nah itu kenapa kira-kira bisa berbeda seperti itu? Itu kalau besi itu kan kita sebutnya tulangan. Jadi kita ada namanya tulangan pokok sama tulangan sengkang. Tulangan pokok itu terdiri dari tumpuan dan lapangan, sengkang itu pengikatnya. Itu pun diameternya beda-beda. Tergantung dari bentangan biasanya. Bentangan dari misalkan kolom atau balok, bentangannya berapa. Itu nanti ada perhitungan untuk menentukan besi tulangan berapa yang bisa digunakan. Itu ada hitungan tersendiri. Baik Mas Novan, jadi setiap tahunnya TNI Angkatan Darat ini kan ada mengadakan suatu program TMMD ya. Nah mungkin adakah di situ dari satuan Zidam sendiri, Zidam 17 Cendrawasih yang terlibat dalam kegiatan TMMD dalam proses pembangunan TMMD di wilayah Kodam 17 Cendrawasih? Kalau TMMD, Zidam sering terlibat di bagian manunggal air. Manunggal air. Betul. Kita sudah memberikan beberapa titik pengeboran di beberapa titik di wilayah di Kodam 17 Cendrawasih ini. Itu kan kemarin banyak tuh kebutuhan air di daerah-daerah yang agak pelosok. Itu beberapa titik sudah berhasil untuk didapatkan titik air tersebut dari Zidam. Jadi termasuk program 100 sumur bor itu ya Mas ya? Yang sempat kita selain bekerja sama itu dengan satuan-satuan lain juga. Termasuk MCK itu? Betul, MCK, pembangunan MCK itu. Iya. Berarti Zidam turut andil dalam program TMMD ini ya Mas ya? Nah. Baik para pemirsa sahabat podcast 17 Cendrawasih dimanapun berada, tadi kami sudah berbincang-bincang banyak ya tentang bagaimana fungsi Zidam dan juga tugas pokok Zidam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kami, Letda CZI Novan Surya ST. Terima kasih Mas Novan. Terima kasih kembali Mas Mustafa. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kami Letda CKI Mustafa pamit undur diri dari hadapan para pemirsa sahabat podcast Kodam 17 Cendrawasih dimanapun berada. Berjumpa kembali pada acara podcast selanjutnya.